Oke, baik, selamat siang teman-teman. Saya akan membahas tentang kereta cepat di Indonesia. Tapi sebelum kita membahas kereta cepat Indonesia, kita coba uh, membicarakan sejarah terjadinya kereta cepat di dunia ya. Yang pertama diawali oleh uh, kereta cepat yang ada di Eropa, yaitu Inggris, Jerman, dan Prancis. Ya, di sekitar tahun 1950-an seperti itu ya. Dengan kecepatan waktu itu bisa sampai 200 km per jam. Kemudian Jepang, negara Asia yang notabene negara Asia, dia waktu itu sempat terpuruk dalam Perang Dunia Kedua. Mereka hancur, tapi mereka langsung bangkit sehingga mereka juga meningkatkan perkeretaapian waktu itu. Nah, jadi mereka mengembangkan kereta api cepat yang namanya Shinkansen, dan kecepatannya itu sangat cepat ya. Mereka membuat jalurnya itu bisa lebih cepat dibandingkan Eropa. Eropa memang sudah berkembang, tetapi Jepang dia lebih cepat memperpanjang rel kereta apinya, dan juga kecepatannya, dan juga gerbongnya diperbanyak, sehingga di sana itu transportasi umum kereta api cepat itu sangat-sangat diperhatikan, yang digunakan oleh orang-orang Jepang sendiri, sehingga kereta cepat Jepang bisa lebih maju dibandingkan Eropa ya. Nah, jadi waktu itu Asia, Korea juga mengikuti ya. Kemudian pelan-pelan negara Cina. Nah, ini yang paling unik. Negara Cina yang awalnya itu sangat miskin, perkeretaapiannya masih biasa ya, tetapi dia berkembang itu mulai sekitar tahun awal 2000-an ya, 2000-2007. Nah, disitulah awal kebangkitan kereta api di Cina. Sangat-sangat melebihi dari kereta cepat yang ada di Jepang pada saat ini ya. Kenapa seperti itu? Jadi pada saat itu Cina itu yang awalnya sangat miskin, tetapi mereka dengan cepat bisa meniru teknologi yang digunakan oleh Jepang dan juga Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Inggris. Mereka cepat belajar, sehingga mereka setelah mereka mendapatkan ilmunya, mereka mengembangkan sendiri, sehingga mereka bisa membuat pabrik sendiri. Akhirnya mereka langsung cepat dengan menggebu. Mulai tahun 2007 mereka membuat kereta api cepat pelan-pelan, mulai dari 150-200 km per jam, dan bahkan lebih dari 400 km per jam. Dan sampai sekarang panjang rel kereta yang awalnya 2007 itu dari 0 km, sampai sekarang itu sudah sampai puluhan ribu kilometer panjangnya untuk jalur kereta api cepat, sehingga sudah bisa mencapai semua kota-kota yang ada di pelosok Cina ya, mulai dari Beijing, Shanghai, Chongqing, Tianjin, dan semua pelosok itu sudah tercapai, sehingga
Cina sangat-sangat jauh lebih maju dibandingkan dengan negara Jepang yang sekarang, yang notabene Jepang itu adalah negara pertama Asia yang memiliki kereta cepat yang mengalahkan di Eropa. Dan kita lihat sekarang kan, ke gerbong kereta api cepatnya yang jumlahnya itu ada yang setiap kereta itu yang ada yang 8 gerbong, ada yang bahkan 2 kalinya 16 gerbong, itu bermacam-macam. Jadi dan jumlah dari gerbong kereta cepatnya itu sudah sangat-sangat banyak, dan panjang waktu perjalanan kereta api selama rentang mulai 2007 sampai sekarang itu sudah sangat-sangat tinggi, sudah sampai miliaran jam per penumpang ya. Jadi saya sangat salut dengan teknologi dan kemajuan dari Cina pada saat ini. Nah, kita kembali ke Indonesia. Jadi Indonesia, saya sangat bersyukur Indonesia bisa meniru kemajuan orang Cina ya. Jadi setelah perkembangan kemajuan Cina yang sudah sangat-sangat hebat ya, maka Indonesia pun bangkit dari kemiskinan ya. Yang awalnya Cina itu jauh lebih miskin daripada Indonesia, ya mungkin ya sama-sama miskin, tapi sekarang jauh-jauh lebih maju dibandingkan Indonesia, sehingga mereka Indonesia mulai sadar untuk lebih maju. Jadi yang pertama itu adalah mereka membuat suatu kereta api cepat. Nah, ini sebagai tanda kemajuan suatu negara. Jadi pada saat itu Indonesia, perkeretaapian pada saat transportasi di Indonesia itu sudah semakin maju ya, untuk transportasi darat ya, dan udara juga sudah semakin banyak bandara dan juga jalan tol yang dibangun, jalan-jalan raya sudah dibangun, tetapi perkeretaapiannya masih ya stagnan ya, bahkan banyak yang jalur kereta api yang dimatikan. Nah, belajar dari kemajuan dari Jepang dan Cina, maka Indonesia juga memperhatikan kereta api cepat. Maka diputuskan di bawah kepemerintahan Presiden Indonesia pada waktu itu Joko Widodo, memutuskan untuk membuat kereta api cepat di Indonesia juga. Maka pada saat itu Jepang dan Cina berupaya untuk bersaing untuk membuat suatu untuk memenangkan tender supaya bisa membangun kereta api cepat Indonesia. Dan pada saat itu persaingan sangat ketat antara Jepang sama Cina, tetapi akhirnya yang menang adalah Cina ya. Cina itu berhasil, dan singkat cerita itu pada saat 2015 ya, Indonesia membuka tender itu tahun 2015. Maka selang terjadi polemik begitu ya, ada pro kontra, mungkin karena tidak setuju, mungkin ada anggapan bahwa kereta api cepat ini biaya sangat besar. Tapi akhirnya di awal 2016 Presiden Joko Widodo membuat peresmian bahwa kereta api cepat dibangun di Indonesia pertama kali, yaitu rute antara dua kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta dan Bandung, yang jaraknya itu sangat dekat ya, 140 km jaraknya. Nah, karena juga melihat dari padatnya mobilitas antara Jakarta sama Bandung pada saat itu, sehingga banyak menimbulkan macet ya di jalan tol, dan juga di jalan tol ya, walaupun di jalan tol dibuat, tetapi tetap masih juga macet saking padatnya mobilitas. Maka yang pertama dilakukan kereta api cepat
telah dibangun antara Jakarta dan Bandung. Maka pada saat itu dibangun dalam waktu rentang ya cukup lama ya, dan akhirnya selama biaya yang digunakan waktu itu cukup besar ya, sampai yang awalnya 70 triliun rupiah akhirnya membengkak sampai 80 triliun, dan akhirnya berhasil membangun rute kereta api cepat di tahun 2023. Nah, di tahun 2023 itu ya, kereta cepat Indonesia resmi dirilis. Nah, dan pada saat itu tepatnya di September Oktober itu mulai dibuka untuk umum dengan dengan tiket yang awalnya gratis 0 rupiah, kemudian meningkat jadi 150 dan akhirnya jadi 300.000 rata-rata ya. Dan sampai sekarang walaupun tergolong sangat mahal ya, tetapi ternyata animonya itu penduduk Indonesia sangat-sangat meminati kereta cepat Indonesia. Yang awalnya rute antara Jakarta ke Bandung itu bisa ditempuh bisa sangat sampai lama ya, bisa sampai sekitar 3-4 jam karena saking macetnya. Kereta api juga begitu, karena kereta api biasa kan kecepatannya kan terbatas, paling kan kecepatannya itu 120 km per jam, itu sudah sangat hebat. Nah, dan sekarang kereta api cepat Jakarta Bandung itu bisa mencapai 350 km per jam. Nah, sebenarnya kereta api cepatnya ini didesain sebenarnya dengan kecepatan 400 km per jam, tetapi secara operasional untuk Indonesia, untuk demikian mana supaya jadi tetap selamat, dibatasi hanya untuk 350 km per jam. Jadi tipenya inilah CRH 400 AH ya. Nah, karena khusus untuk Indonesia dibuat namanya itu KCIC 400 AH ya, jadi sebenarnya kecepatannya itu didesain untuk 400 km per jam. Nah, jadi saya sangat bersyukur Indonesia walaupun awalnya itu sangat susah, pro kontra, akhirnya bisa berhasil. Dan pada saat ini sudah beroperasi ya, sudah beroperasi selama 1 tahun lebih ya, sekitar 1 tahun lebih dari 3 bulan ya, dan sekarang sudah mencapai 7 juta penumpang yang diangkut selama 1 tahun lebih, dan ini luar biasa ya. Jadi karena melihat dari animo yang sangat tinggi, maka nanti juga kemungkinan yang pemerintah Indonesia juga akan bisa melanjutkan sampai ke Surabaya. Jalur kereta cepat dari Jakarta bisa sampai nanti ke Surabaya. Nah, dan saya juga berharap juga bisa nanti kereta cepat Indonesia bisa sangat maju dan bisa juga sampai melaju sampai ke Sumatera juga, Palembang, dan bisa sampai ke Aceh. Maka dengan adanya kereta api cepat, maka mobilitas penduduk Indonesia itu akan semakin cepat dan semakin maju. Maka Indonesia akan menjadi negara yang sangat maju menyaingi Cina, Jepang, dan Amerika. Nah, jadi kita berdoa supaya Indonesia tetap maju dan lewat kereta api cepat Indonesia ini bisa Indonesia menjadi lebih hebat lagi. Terima kasih.